dia tadi makanan-makanan dan juga tadi minuman juga tadi bisa dicampur dengan bunga telang ini. Dan memang tentunya kalau misalkan ini punya manfaat kesehatan, wah enak banget dong. Warnanya juga bagus banget, aku suka. Sama kayak warna baju aku dan Dr. Arlin sekarang. Iya dong. Tapi jangan lupa nih untuk pemirsa yang lagi nonton, Anda juga bisa langsung telepon yang menghubungi kita di sini dan juga langsung nanya-nanya nih sama dokter, apalagi mengenai bunga telang. Nah, Anda bisa bertanya langsung mengenai racikan herbal bunga telang. Nah, tadi dokter, ada yang belum jawab tadi? Iya, ada yang belum dijawab nih. Katanya nih dokter, mitos atau fakta, konsumsi bunga telang itu dapat menurunkan kolesterol. Ini fakta atau mitos? Ya, fakta. Senang banget dong bagi orang-orang yang mungkin senang gorengan dan yang lain-lain ya. Senang banget tuh. Fakta ya dok? Iya, fakta. Jadi konsumsi gorengan sama bunganya. Gorengannya dihirup aja, yang dimakan bunganya. Itu ciri khas dokter Vito. Gimana? Kalau makan gorengan ya jangan berlebihan lah, tetap ya secukupnya aja. Nah, kalau bunga telang ini memang kan dia sebenarnya kaya akan zat-zat antioksidan. Nah, itu membantu memang menurunkan kadar kolesterol jahat gitu ya, trigliserida. Kemudian dia melancarkan pencernaan. Jadi kalau asupan kita banyak mengandung lemak, akan lebih cepat dikeluarkan juga gitu. Itu harus dimakan nggak misalkan sama yang ya misalnya dimakan sama-sama dengan makanan yang mungkin kadar kolesterol tinggi, kan ini kan mungkin banyak orang yang pastinya gimana caranya nih makannya, apa mungkin tiap hari diminum gitu buat turun kolesterol. Iya gimana tuh? Apakah ramuannya sama nih sama kayak si gula darah tadi yang kita bikin? Jadi ini diminum setiap hari. Sebenarnya tergantung ya, kalau kadar kolesterol kita masih bagus, masih normal, itu cukup 1-2 kali. 1-2 kali sehari, satu gelas seperti ini ya dok ya? Tapi kalau memang ternyata sudah tinggi ya 3 kali ya. Kalau misalkan orang yang sudah minum obat kolesterol nih, boleh nggak sambil minum ini juga? Boleh. Kan gitu kan orang baru nanya ya biasanya, oke. Boleh, membantu. Tapi ya itu tadi ya, biasanya herbal dengan obat-obat modern itu di jaraknya itu 2 jam. Ya, berarti jarak periksa dulu minumnya. gitu. Oh iya, udah pasti. Kalau belum periksa tahu soalnya. Iya, periksa dulu dan juga tetap harus konsultasi sama dokter ya dok ya. Makanya sekarang kalau mau konsultasi segera hubungin telepon interaktif, kita segera jawab pada hari ini juga ya. Apalagi nih, mitos selanjutnya nih dokter, mitos atau fakta konsumsi ramuan bunga telang dapat mengobati gangguan pencernaan. Fakta atau mitos dokter? Fakta. Wow, fakta. Gangguan pencernaan gimana nih dok? Ya, jadi seperti dispepsia ringan ya. Jadi sakit mah gitu ya. Gitu ya. Mual, terus ada nyeri-nyeri ulu hati, itu bisa pakai ini. Tapi lebih bagus juga kita campur dengan jahe. Jadi campur jahe juga bisa. Iya. Dicampur. Karena jahe juga melegakan tenggorokan. Ini nih, ada telepon. Kita ngomongin langsung, tapi kita mau tahu resepnya gimana. Sekarang kita terima dulu telepon berikut ini. Silakan Dr. Arlin. Tanya, jawab dulu. Kita terputus. Nggak apa-apa, nanti. Nah, ini gimana? Nanti telepon lagi. Gimana bikinnya supaya Dr. Arlin bisa bikin juga? Oke, ini saya terusin yang ini dulu ya. Tadi yang pertama ya. Ini yang khasiatnya paling banyak ya, dan ini disebut sebagai blue tea ya. Karena warnanya biru ya. Dan lebih enak pakai serai ini ya. Serainya digeprek terus dicampur dengan air mendidih. Baik. Boleh lihat dulu nggak dok ini dok? Iya. Nah ini nih ujungnya, lihat ya. Ujungnya jadi bukan serai yang, kalau serai utuh kan begini. Ya ini sempat digeprek dulu tadi. Ya. Supaya ini apa, ada aroma serainya juga? Iya, ada aroma serainya juga ya. Dan juga jangan lupa tadi disaring dulu ya. Iya, disaring dulu. Disaring dulu. Nah, bagus juga kita pakai jeruk nipis ya, perasan jeruk nipis. Nanti kita lihat ada perubahan ya, coba deh. Oke, baik. Ini jadi dicampur jeruk nipis, boleh campur air nggak? Campur es gitu boleh berarti ya? Boleh. Jadi di India tuh biasa buat minuman penyegar. Kalau habis makan atau habis panas-panasan, lihat ada perubahan warna. Oh iya, berubah. Jadi yang tadinya biru jadi ungu ya. Wow. Ya, jadi ada perubahan pH, dia akan berubah dari jadi biru agak jadi sedikit ungu. lebih asam ya. Oke, nah ini kan untuk gula darah. Gula darah, kolesterol, kemudian anti aging juga. Oh, ini juga bisa untuk gula darah, kolesterol, anti aging juga. Iya. Nah, untuk yang jahe gimana nih dokter? Tadi kan dokter juga sempat ini nih ngobrolin tentang jahe. Kalau dengan jahe itu sebenarnya sama ya. Caranya cuma kita pakai selain rendeman bunga telang, kita berikan jahe bubuk ya. Bubuk. Si bunganya berapa nih, Dok? Sama, bunganya sekitar 10 sampai 15.
ya, direndam, kemudian dicampur dengan jahe. Jahenya sekitar kalau kita pakai jahe kering 2 sendok teh. 2 sendok teh, oke. Nah ini fungsinya buat apa nih dokter? Fungsinya ini buat batuk bisa, buat gangguan pencernaan bisa. Gangguan pencernaan, oke. Tadi ini ada telepon kayaknya nih barusan nih. Coba, ada telepon ya. Nah, sambil nunggu telepon nih, ini tadi sebenarnya kalau misalkan kita campur dengan jahe dan lain-lain itu untuk pencernaan, tadi gangguan pencernaan kayak macam apa? Kembung tadi, lalu Iya. bukan mencret dan lain-lain ya? Kalau buang air bukan ya? Oke, ini baik buat kembung, mual, juga untuk kalau orang misalkan punya sakit mah atau sampai GERD gitu, gimana dokter? Kalau ada GERD, kita pakainya yang ramuan yang dulu kita pernah bikin ya. Bisa pakai kunyit, pakai temulawak, campur jahe, terus bisa campur ketumbar juga. Oh gitu, jadi agak sedikit berbeda ya. Jadi ini memang kalau khusus ini untuk yang gangguan ringan. pencernaan yang untuk si dispepsia tadi ya. ringan. Oke, nah ini kita sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Selamat Ini siang, Ibu Ibu. Ini dari mana, Bu? Ibu Wati dari Sidoarjo. Ibu Wati dari Sidoarjo. Terima kasih sudah menghubungi Iya. Hidup Sehat, Ibu. Silakan untuk langsung Mau. berkonsultasi dengan dokter. Ya, mau tanya itu loh, mata saya itu kan kering, ya sudah agak lama. Kalau dari puskesmas cuma dikasih salep, apa bisa dikasih tetesan buat telang tadi? Oh, Makasih. Iya, Ibu Wati umurnya berapa ya, Bu? Umur 65. Umur 65. Oke, Iya. baik. Baik, silakan dokter Iya. langsung dijawab. Tadi maksudnya yang kering matanya ya, Iya, dry eyes matanya. ya. Berarti Iya. Dia biasanya udah dikasih salep katanya. Iya, kalau dry eyes terutama kan memang biasa terjadi pada usia yang lansia ya, usia tua, dan memang karena kelenjar penghasil air matanya yang memang sudah tidak begitu produktif seperti muda gitu kan. Iya. Nah, kalau untuk bunga telang ini tidak untuk itu ya, tidak untuk dry eyes, tapi sekadar dia membersihkan mata aja kalau ada iritasi misalnya. Oh gitu. Kalau ada iritasi, misalnya keringnya itu karena iritasi, ada debu masuk, bisa dicuci pakai rebusan air dari bunga telang ini. Tapi kalau dry eyes karena kelenjar air matanya itu tidak bisa. Oh gitu, oke. Ya. Baik, apa Bu Wati masih tersambung, Ibu? Udah, oke, baik. Sudah ya, sudah terputus. Pak Oke, Heru jawab, mudah-mudahan ini ya informasinya jelas ya Ibu Wati, dan juga semoga cepat sembuh Ibu. Amin. Amin. Selanjutnya. Dr. Alin, ingat nggak tadi kan di awal-awal kita udah bahas sama Dr. Ingrid ya, bahwa Iya. dulu itu zaman dulu ketika bayi baru lahir, zaman belum ada antibiotik pun sudah dikasih air bunga telang ini. Iya. Nah sekarang kan zamannya sekarang orang lagi heboh mau ada antiseptik, ada untuk Iya, membersihkan benar-benar. kuman atau virus dan lain-lain. Ini bisa punya manfaat nggak kalau misalkan bunga telang ini yang dijadikan ramuan dapat digunakan sebagai antiseptik? Ini fakta atau mitos? Fakta. Wah, langsung aku mau cuci tangan deh sekarang. Jadi kalau antiseptik Gimana, terutama antiseptik luka ya. Tapi kita pakainya itu daun. Oh, daun. Ini daunnya, oh bukan bunganya. Bukan bunganya. Oh ini daunnya ya, baik. Oh, jadi kita juga rebus, bermanfaat ya tergantung daunnya. jumlah airnya ya. Kalau airnya hanya 1 gelas, kita pakai 5 lembar aja daunnya. Tapi kan ini airnya banyak, Iya. jadi kita pakai ya tergantung ini kira-kira ada 4 gelas, maka kita pakai 20 lembar lah kira-kira. Oh, Tapi gitu. lebih dikit juga nggak apa-apa. Ini cara pakainya gimana dok? Apakah mungkin disemprot juga atau gimana dok? Dicuci aja. Oh cuci dengan itu. Cuci. Nah, ini menggantikan alkohol nggak? Bisa sebenarnya. Ketika misalnya kita kondisi Iya. tidak ada alkohol, Ya ada nih. adanya ini misalnya Iya. ya. Tak ada alkohol maka telah Iya. menjadi. Iya, betul. Ternyata banyak sekali ya dok manfaatnya, dan ini tadi si daunnya ini untuk kalau di satu cangkir takarannya itu cukup 5 helai ya dok Iya. ya. 5 helai aja. Aku tahu pasti soalnya dia nafsu banget pengen banyak-banyak biar pasti Iya, bersih gitu. kayak aku pikir semakin banyak jadi semakin kuat gitu. Ada septiknya enggak ya? Enggak. Oh, ada telepon. Oke, halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, dengan siapa di mana? Ibu Mia Citayam. Ibu Mia di Citayam. Iya. Oke, silakan Ibu untuk langsung berkonsultasi dengan dokter. Terima kasih dokter. Iya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya, apakah di samping untuk orang diabetes bisa dipakai untuk orang pasca stroke? Pasca stroke. Oke. Oke.
Oke, terima kasih banyak Ibu. Nanti akan langsung kita jawab sesaat Iya, lagi, oke. tetap di Hidup Sehat. Kembali lagi di Hidup Sehat, pemirsa. Nah, tadi juga sudah ada nih penanya melalui telepon nih dokter. Nanyain kalau misalnya racikan bunga telang ini apa bisa untuk para penyintas stroke? Nah, bisa atau tidak dokter? Bisa. Karena Bisa, dia ya? juga sifatnya memang melancarkan aliran darah ya, termasuk aliran darah ke otak. Ya, jadi konsumsi bunga telang itu juga kaya antioksidan, antiinflamasi ya, anti peradangan. Tapi kalau untuk penyintas stroke tambah dengan konsumsi pegagan misalnya. Pegagan. Iya. Pegagan, tahu nggak? Biar nggak pusing, pegangan yang kuat ya. Ayo. Pegagan, jangan pegagan. Oh, itu Iya. pegadang. Iya. Oke. Nah, jadi berarti dan juga tadi tambahannya bahwa orang yang stroke biasanya kan punya kolesterol tinggi, mungkin Iya. juga punya gula darah tinggi juga. Iya, Jadi ini sangat itu membantu sangat juga ya. membantu. Karena Ini sifatnya banyak kegunaan kecil-kecil menstabilkan. kayak gini. Nah, ini yang bagusnya gampang sekali ditemukan sebenarnya. Iya, betul. Nah, dokter, nih kalau untuk peradangan nih gimana nih dokter? Mitos atau fakta bunga telang bisa dipergunakan untuk peradangan? Mitos atau fakta, dok? Fakta. Fakta, ya. wow. Kayaknya semuanya fakta ya. Iya nih, pertanyaannya jadinya jawabannya fakta semua ya. Karena memang banyak khasiatnya karena ya itu tadi karena sifat umumnya secara general dia antiinflamasi, anti peradangan. Jadi untuk diminum dia oke, juga untuk pemakaian topikal atau aplikasi di luar misalnya di kulit itu juga bisa meredakan peradangan di kulit. Peradangan Ngomong macam soal apa nih? kulit Bisa, Dok? nih, Kelihatan, Dok. bisa nggak tuh dok kalau misalnya suami saya kemarin habis dirawat karena bisul pecah. Bisul kamu Nah, apain? nah itu bisa nggak dok? Bisa, sebenarnya? Bisa ya buat bisa. bisul. Oh, Buat iya, bisul berarti bisa, bisa, makanya kemarin karena aku ada lagi kasih itu. antimikroba juga. Iya. Nah tadi, Gitu. nah ini tadi kalau kelihatannya sebelum ini tadi orang penasaran nih. Tadi ini yang udah dicampur dengan jahe barusan tadi ya. Iya. Bubuk jahe seperti ini. Nah ini ada ini kan orang banyak yang mungkin gampang sekali bikinnya ya. Ada nggak orang-orang yang mungkin nggak boleh minum air bunga telang ini? Tidak ada sebenarnya ya. Jadi kecuali kalau ada alergi itu aja. Oh, Kalau gitu. ada alergi dari bunga telang. Kalau untuk ibu hamil, ibu menyusui gitu Kalau bisa nggak dok? ibu menyusui malah bagus karena menyusui malah bagus. ya karena bunga telang ini sifatnya juga melancarkan pengeluaran ASI. Kemudian juga kalau ibu dari pas masa nifas juga bagus Pas minum 40 hari setelah ya. karena dia akan mempercepat penyembuhan dari rahimnya kembali karena kembali ke sifatnya bentuk itu normal. yang tadi ya anti peradangan, Iya, inflamasi. iya. Pasti mau ya berarti ya. Aku langsung berpikiran wow, Oh, ya. untuk aku asiku supaya lancar. Pas banget. Sekarang tipsnya gimana supaya bermanfaat bagi semua orang dan juga bagaimana supaya mengolahnya secara optimal ya. Gimana milihnya, gimana Yes. bikinnya yang paling gampang dan juga paling banyak manfaatnya. Oke, yang paling gampang bunga telang ini kalau segar kita pakai yang segar. Tapi kalau tidak ada yang kering juga banyak yang jual, ya. Jadi kalau kita pakai kira-kira bunga segarnya 15, kita bisa diganti dengan bunga keringnya 10. Oh iya, oke baik. Nah, itu untuk satu manfaatnya gelas apakah sama dok? Yang segar sama yang kering? sama. Manfaatnya sama aja. Cuma Sama ya, yang oke. kering itu biasanya zat aktifnya lebih Nah, terkonsentrasi. ini bunga kering ya kayak gini ya. Nah, ini bunga plastik. Bukan, aduh ada aja idenya. Ya coba silakan Oke, dokter. jadi tadi seperti ini ya, direndam dalam air mendidih atau direbus juga boleh. Terus diminum, boleh campur dengan serai ya untuk enak sama jeruk nipis sama madu ya. Untuk batuk, gangguan pencernaan tambahkan jahe. Kemudian kalau untuk peradangan kulit ini bisa pakai daunnya ya. Daunnya kira-kira 5 lembar itu ditumbuk. Oh, Ya, ditumbuk sampai halus. Ini kalau ini belum halus ya. Jadi sampai halus taruh di ditumbuk tempat sampai- yang peradangan gitu Iya, ya. taruh di Baik. tempat yang peradangan Langsung itu ditaruh. selama Oh, 30 menit Baik. ya. Ini yang kering ini juga tetap kayak gini juga nanti kalau daun, kalau bunganya kering juga. Iya, Kayak tetap gini juga warnanya tetap warna seperti biru seperti itu. ini. Wah, enak Warnanya banget nih. sama. Kayaknya ini campur dengan es batu enak nih ntar mungkin. Iya, iya. Kayak bisa jadi pengganti teh ya dok ya? Oh, iya. Kalau lebih sehat kan kalau teh kan ada kafeinnya. Iya, kan? ini Nggak kafein ada. free. Aromanya juga kayak teh memang makanya oke. Iya. Rasanya memang seperti green tea sebenarnya. Oh rasanya kayak green tea. Oke Iya, deh baik. kalau Terima gitu. kasih, Dokter Terima Ingrid. kasih banyak dokter. Iya. Nanti kita bakal masak-masak